الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم. Apa yang disampaikan di Quran surah Az-Zumar. Az-Zumar 18-19 ya. Az-Zumar, kelak di kemudian hari setelah Yaumul Hisab ada dua rombongan yang terpisah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin jamaah khatmil Quran Al-Dzikri, pada pagi hari ini Minggu tanggal 8 Juli 2012 kita akan memberikan santunan kepada anak yatim. Kurang lebih ada 100 anak yatim yang tadinya 60 berkembang menjadi 100 anak yatim. Ini anak-anak kita. Tambahan dari Masjid Maulidi 3 amplop, berarti 210 amplop yang sudah kita terima. Jadi Islam yang
atas ini berkat Khatmil Quran, jobnya terus setiap hari, hampir setiap hari ada job untuk tampil. Karena itu kita patut bergembira, karena kemarin seragamnya baru hijau, sekarang seragamnya baru lagi. Ini berkat karena jobnya waris. Alhamdulillah, ini berkat Khatmil Quran. Tepuk tangan untuk Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, mohon keikhlasan bacaan suratul Fatihah yang secara khusus ditujukan kepada jamaah kita, penyantun anak yatim, yakni Bapak Haji Suroto yang sekarang berbaring sakit, dan yang kedua seluruh keluarga kita. Bahwa perolehan beras kami sampaikan ada ralat yang minggu lalu diumumkan 16,56, yang benar 10 ton itu Pak Gaddafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selama saya mengikuti pengajian Majelis Khatmil Quran Ad-Dzikri ini adalah satu-satunya pengajian yang saya jumpai luar biasa. Di sana ada santunan anak yatim, di sisi lain juga kemudian ada ceramah, dan diawali juga dengan pengajian mengaji bacaan Al-Quran, yaitu Khatmil Quran. Terima kasih Ustaz. Beliau adalah sarjana dari Universitas Pajajaran. Menit. Ya. Alhamdulillah, saya dari jamaah Masjid Dahlan yang biasanya Ahad pagi saya juga di Masjid Dahlan, tapi kadang juga mengikuti pengajian Khatmil Quran. Saya juga aktivis di FPI. Alhamdulillah, kita sudah bisa membuat karya kepada umat Khatmil Quran yang dikomandoi oleh Ustadz Insinyur Wahyudi, sehingga bisa berkumpul ngaji bersama lintas ormas. Alhamdulillah. Cuma dari saya FPI ingin mengetuk kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, bahwa ngaji amar ma'ruf nahi mungkar sesuai surat ayat Allah, surat Al-Imran 104 dan 110 itu satu paket. Begini, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi Allah SWT memerintahkan pada kita untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah ini, dan kita dilarang untuk bercerai-berai. Dan alhamdulillah Bapak sekalian, Ibu sekalian berbahagia, kita berada di dalam pengajian Khatmil Quran ini untuk mewujudkan itu, untuk mewujudkan agar supaya umat ini bersatu padu, tidak lagi bercerai-berai, tidak lagi mengunggulkan kelompoknya sendiri-sendiri. Aku yang masuk surga sendiri tidak bisa. Amin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya rasa untuk saya, jenengan semua sudah enggak asing lagi. Bersama beliaulah Pak Wahyudi, saya, Pak Haji Murrahman, memang yang menyemangati daripada pengajian ini melihat tercerai berainya daripada umat Islam ini, yang bangga akan masing-masing kelompok, yang pada intinya setelah kita kaji ternyata pangkal masalahnya itu adalah ketidakfahaman tentang agama ini. Apa yang telah kamu kerjakan untuk menyambut kehidupanmu setelah mati, menyambut masa depanmu, karena jangan sampai lupa kepada Allah. Pada saat kita lupa kepada Allah, pada saat itu pula Allah melupakan kita terhadap diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله لخبير بما تعملون واتقوا الله إنما تعملون أن تكونوا كالذين نسوا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أصحاب النار وأصحاب الجنة فائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا الله العلي warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan li rabbinal azimil jalil. Salatan wassalaman li rasulih Muhammadinil hajjid dalil wa ala alihi wa sahbihi amsalil qanatin. Amma ba'du. Para jamaah majelis khatmil Quran yang dirahmati Allah, pendengar radio Fis FM yang berbahagia, Sayyidul Bait Bapak Jenhai atau biasa disebut Ahai, pada kesempatan ini tidak bisa hadir karena bersamaan acara di pulau luar Jawa. Beliau 3 tahun yang lalu masuk Islam, jadi Pak Ahai itu Muslim. Sekarang diwakili oleh manajernya yaitu Bapak Nardi. Sebelah mana Pak Nardi ini? Oh ya, sebelah sana. Pak Nardi yang memiliki perumahan Mendut ini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah salah satu warga di Mendut ini adalah seorang jaksa. Alhamdulillah biasanya kalau hakim hadir, polisi hadir. Untuk pagi hari ini surprise untuk kita karena Bapak Yadi sebagai jaksa bisa hadir di tengah-tengah kita. Ini Pak Jaksa kita.
Jadi kalau pengacaranya ada, hakimnya ada, Pak Jarwo polisinya, jaksanya sudah ada. Tinggal bagaimana membuat forum pengadilan di sini. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita ingin mengadili diri sendiri sekarang ini. Ada sebuah ayat yang tadi dibaca oleh Ustadz Isnaini, fadhkuruni adzkurkum. Ayat ini sangat terkenal. Washkuruli wala takfurun. Urut ayat ini, fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku, adzkurkum, pasti aku ingat kepadamu, kata Allah. Setelah itu kemudian washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan sampai engkau mengkufurkan tentang nikmat-nikmat yang aku berikan. Para jamaah rahmati Allah, rahasia kalimat ini yang pertama, mendahulukan fadhkur daripada ushkur. Fadhkur itu ingat kepada Allah secara ilahiyah, washkur itu adalah, syukur itu ingat kepada pemberian-pemberian Allah. Kita ini disuruh ingat dulu kepada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita disuruh bersyukur terhadap pemberian Allah. Apa yang diberikan Allah, salah satunya adalah lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini patut kita syukuri, karena ayat sebelumnya adalah menyebutkan bagaimana dan tugas Rasulullah SAW, fungsi tugasnya di muka bumi ini. Kita diberi jabatan, kita diberi kedudukan, kita diberi umur, kita diberi waktu, kesempatan, kesehatan. Itu patut kita syukuri. Tidak mungkin kita bisa bersyukur kalau kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pertama kali harus mengedepankan ingat kita kepada Allah, maka pasti kita bisa bersyukur. Tidak mungkin ada orang bisa bersyukur kalau tidak ingat sama Allah. Para jamaah rahmati Allah, anonim dari fadhkur ini adalah nisyan atau nasyan. Nisyan itu lupa. Maka di ayat yang lain disebutkan nasullaha fanasiyahu. Ini anonimnya, fadhkuruni adzkurkum. Kalau engkau ingat kepadaku, maka aku ingat kepadamu. Tapi kalau engkau lupa kepadaku, langsung aku akan lupa kepadamu. Cuman tingkatannya pertama, kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nasullaha fa'ansahum anfusahum. Tingkatan pertama. Kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah rahmati Allah dan pendengar radio Fis FM yang berbahagia, maka konsekuensi yang akan kita ambil adalah Allah akan membuat kita ini lupa kepada diri sendiri. Ini pertama. Kalau terus menerus lupa, maka kemudian nasullaha fanasiyahum, Allah akan lupa kepada kita. Tingkat pertama, para jamaah, kalau kita lupa kepada Allah, Allah akan membuat kita lupa pada diri sendiri, lupa kepada kebutuhan ruhani kita. Kalimat zikir ini kalimat ruhani. Kalimat nisyan itu juga kalimat ruhani. Kalau ada orang yang lupa kepada diri sendiri, konkretnya seperti apa, para jamaah? Contoh, kita ini kerja mulai jam 7, kadang-kadang pulang jam 11 malam, sampai ada yang lembur sampai jam 2 malam, bahkan sampai subuh. Kita lupa bahwa badan kita ini butuh istirahat. Tidak cukup kemudian kita ini diberi cutting deck agar badan kita ini kuat, harus istirahat. Kita lupa bahwa badan kita, jasmani kita ini butuh istirahat. Bahkan ada orang yang bekerja terus menerus demi uang, kemudian lupa makan. Kita lupa bahwa badan kita secara basyariah butuh makan. Termasuk kita lupa bahwa kita punya istri dan anak di rumah. Allah membuat kita lupa kepada kebutuhan jasmani kita. Bahkan Allah membuat lupa terhadap kebutuhan rohani kita.
Kita lupa karena seringnya kita melakukan kegiatan aktivitas duniawi, lupa bahwa rohani kita ini butuh tentram, butuh tenang, butuh nyaman, butuh kesejukan, butuh kontemplasi, butuh sholat. Sampai kita tinggalkan sholat ketika kita sibuk. Itu artinya kita dibikin lupa kepada kebutuhan rohani kita. Jadi para jamaah yang rahmati Allah, kenapa kita tidak sholat dan meninggalkan sholat di saat kita ini bekerja? Itu karena kita sedang dibikin lupa terhadap kebutuhan rohani kita. Ini para jamaah, kenapa kita lupa kepada kebutuhan rohani? Karena kita lupa kepada Allah. Jadi kalau kita ini kok sidang terganggu, akhirnya terus sholat lewat, meriksa orang lewat di jalan raya, jadi polisi lewat, sholatnya lewat umpamanya, yang jadi pengacara juga begitu, yang jadi guru PGRI juga begitu. Misalnya ibu-ibu lagi masak, rewang, lewat sholatnya, itu bukan berarti dia itu sengaja meninggalkan sholat, tetapi tidak, itu sebenarnya lagi dilupakan oleh Allah terhadap kebutuhan rohaninya. Karena kebaikan itu tidak kembali kepada Allah, kebaikan kembali kepada diri sendiri. Ini esensi para jemaah rahmati Allah. Luar biasa kalimat ini. Kalau kita lupa kepada Allah, maka Allah akan membuat lupa kepada diri sendiri. Kalimat ini tidak menggunakan kata sambung tsumma, tapi fa. Nasullaha fa'an sahu. Langsung, spontan. Di saat kita lupa kepada Allah tanpa spasi, langsung kita dibikin lupa kepada kebutuhan sendiri. Ini peringkat pertama kalau kita ini sering lupa. Kalau terus menerus lupa kepada Allah, nasullah fanasiyahu, Allah akan lupa kepada kita. Babah lumus zarhum ya'kulu, jadi dibiarkan dia itu kemudian makan di dunia ini, makan seenaknya sudah. Wa yatamatta'u, dibiarkan dia bersenang-senang. Wa yulhimul amalu, dibiarkan dia itu lalai karena angan-angan. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau Allah sudah melupakan kita, caranya itu dibiarkan kita mau makan apa saja disilahkan juga. Mau makan barang haram, ya tetap sehat. Orang makan barang haram sehat tidak? Sehat. Orang yang nggak sholat sehat nggak? Sehat. Bisa punya anak, bisa punya rumah mewah, dibiarkan sudah. Bapak lumoh bahasa pusingnya. Dibiarkan, dilupakan oleh Allah. Sudah, silakan. Ya'kulu, makanlah sudah. Apa yang ada di dunia ini ambil sudah semuanya. Kerjakan sudah, waktunya habiskan umurmu untuk mencari harta. Dibiarkan sama Allah. Wa yatamatta'u, senang-senanglah engkau sudah. Dijarno, penjarnoan dari Allah ini bahaya bagi kita. Apa penjarnoan? Istidrak, menjarnokan orang-orang yang lupa kepada wa yatamatta'u, silakan senang-senang. Jadi jangan sulap kalau ada orang kok senang terus, sehat tapi gak pernah sholat. Oh, itu penjarnoan itu. Itu penjarnoan para jamaah rahmat. Dilulu. Bahasa Indonesia itu memang gak ada. Dilulu bahasa Indonesianya apa? Gak ada. Bahasa Indonesia kurang komplit. Kalau bahasa Arab kan istidrak, ya toh? Makanya saya menggunakan penjarnoan. Dibiarkan Pak Yatim. Biarkan. Kalau kita lupa kepada Allah, sekali-kali kita akan dilupakan kepada diri sendiri. Otak itu butuh istirahat nggak? Butuh toh? Mata butuh istirahat nggak? Lu sampai ada orang lembur itu, nggak bisa melek itu begini kan ya? Betul nggak itu? Itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita sadar terhadap kebutuhan jasmani kita dan sadar terhadap kebutuhan rohani kita, itu ciri-ciri orang yang ingat kepada Allah.
Tapi kalau kita sudah sadar terhadap kebutuhan jasmani dan rohani kita, apa sih kebutuhan rohani itu, Pak? Kebutuhan rohani itu salah satunya berzikir kepada Allah. Tidak bisa. Itu kebutuhan hakiki, yang hakiki, yang tidak bisa dipisahkan. Setiap manusia siapapun butuh tenang. Tenang itu tidak akan pernah tercapai kalau tidak bersama dengan penciptanya. Nah, inilah yang disebut tauhid rububiyah. Para jamaah yang rahmati Allah. Makanya rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Seorang yang tidak terpengaruh, dia tidak lalai karena perdagangan dan tidak dilalaikan karena jual beli terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang beruntung. Tetapi kemudian kalau ada orang-orang yang lalai karena perdagangan, karena jual beli, itu sebenarnya adalah orang-orang yang merugi. Ulaika hum khasirun, orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Lupa, ada orang melihat tahu Al-Quran. Kemarin kita kan ngaji Al-Quran, sudah baca Al-Quran, tapi nggak diamalkan. Bahkan bukan hanya tidak diamalkan, sudah dilihat ayatnya jelas, tapi kemudian melengos. Melengos itu bahasa Indonesianya apa? Berpaling. Berpaling ya. Berpaling itu kelihatan tapi terus gini ya. Nah, ini berpaling. Ini resikonya luar. Ini termasuk lupa. Lupa kepada Allah, karena zikir kepada Allah itu alatnya adalah kita mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man a'rada an dzikri, barang siapa yang melengos dari ingat kepada Allah, dari peringatan Allah, dari Al-Quran. Ini karena maknanya banyak ini. An dzikri itu maknanya bisa Al-Quran, bisa peringatan. Barang siapa yang melengos dari peringatan-peringatan Allah, dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan suatu musibah. Apa itu? Ma'isyatan dongka, kehidupannya itu dongka, sempit. Seperti apa kehidupan yang sempit? Wong umur sudah 63, sudah 70, merasa kurang panjang. Harta sudah banyak, kan ada orang yang sudah punya mobil 2, rumahnya 5, investasi tanah sudah 4 hektar, merasa kurang. Itu ma'isyatan dongka. Merasa kurang itu ma'isyatan dongka. Sudah sehat, anak sudah pintar semua, sudah jadi sarjana, sudah selesai semua, usia sudah 70 tahun, masih ngoyo bekerja, dipaksa dirinya, padahal sudah sukses semua. Itu ma'isyatan dongka. Tidak puas terhadap apa yang dimiliki. Sudah jadi ketua DPR, kepingin jadi bupati. Saya kan tidak cerita orang lain, cerita saya ini. Setelah jadi bupati, kepingin jadi gubernur, akhirnya kalah. Setelah jadi gubernur, kepingin jadi gubernur lagi, cuman pindah, yang satu di luar Jawa, yang satunya ke gubernur mana itu yang kepingin jadi gubernur DKI itu? Sumatera Selatan. Kok ada gubernur kepingin jadi gubernur itu? Ini ma'isyatan dongka. Sempit. Kehidupan ini seolah-olah dia disempitkan pikirannya, seolah-olah itu kebutuhan yang sebenarnya. Lu sudah dikasih tempat yang luas, merasa sempit. Kita ini kan bersyukur bisa berdiri di sini, dengan bisa duduk di sini, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan. Kalau nggak sehat kan nggak bisa duduk di sini. Kalau nggak karena iman nggak mungkin duduk di sini. Jamaah bisa curiga, ini acara partai apa acara pilkada, bisa begitu. Bisa curiga. Buktinya pengajian kita dibatalkan di Rogo Jampi karena dicurigai ngaji politik. Jadi, saya ini sering ngaji dibatalkan karena dicurigai takut berpolitik.
Para jamaah yang rahmati Allah, itu ma'isyatan dongka. Karena apa? Kita berpaling dari Al-Quran. Jadi penyakit rohani dan penyakit jasmani yang paling bahaya adalah zon. Curiga kepada siapa? Curiga kepada Al-Quran. Apa kecurigaan itu? Dianggap bahwa Al-Quran tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan rohani. Padahal Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu penyembuh, penawar penyakit rohani, penawar penyakit hati. Tidak puas dia bahwa peringatan itu tidak mungkin dari Al-Quran. Cari peringatan-peringatan yang lain, cari nasihat-nasihat yang lain. Ini ma'isyatan dongka. Ini namanya adalah a'rad. Namanya berpaling. Bahaya para jamaah yang rahmati Allah kalau kita berpaling dari an-dzikri, dari Al-Quran, dari peringatan Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak puas terhadap kehidupan yang telah diperolehnya, selalu kurang terhadap harta yang diberikan, selalu kurang terhadap jabatan-jabatannya. Sebenarnya jabatan kenapa kok ada korupsi? Itu kan karena kurang terhadap pemberian dan posisi. Padahal kalau sudah punya posisi jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, itu kan sudah cukup. Cukup Pak. Untuk 7 turunan itu menteri tidak mungkin melarat lah, hitungan-hitungannya. Tapi kenapa masih ada korupsi dan mengambil uang APBD sampai pon diambil? Sampai Quran itu dikorupsi. Kita ini malu sebagai umat Islam ini. Lalu letaknya di mana wong pusat kegiatan keagamaan telah korupsi? Pusat kegiatan keagamaan tiap hari dia menukuni dan membaca, melayani umat, tapi dia terjebak pada urusan korupsi karena dia berpaling dari ayat-ayat Allah. Ini bukan persoalan dia ada di mana, tetapi persoalan hatinya ada di mana. Ini para jamaah rahmati Allah. Ini. Jadi kita ini jangan sekali-kali berpaling dari peringatan. Dikira KPK nggak tahu. Iki kan gini wong ngaji, gak kira ono korupsi. Dikira KPK agak ngerti. Ini KPK aja tahu, apalagi malaikat. Ini yang dibuka baru korupsi Quran. Ini kalau Allah mau membuka semua, ya Allah Pak, kira-kira sudah malulah kita ini sebagai bangsa. Begitu kira-kira ya. Karena korupsi itu bukan hanya di pusat, sampai ke bawah. Ini para jamaah. Karena apa? Karena man a'rada an dzikri, karena berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatan. Resiko yang kedua ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi kalau orang lupa kepada Allah. Dia akan dilupakan terhadap kebutuhan pribadinya. Mayyakshu, yaksu itu rabun, remang-remang. Lihat Al-Quran dengan keraguan, kan remang-remang. Diambil ayat-ayat yang cocok dengan kepribadiannya, yang nggak cocok gak diambil. Wah ini nguntung Muhammadiyah juga tadi kayak gitu. Kan dulu ada kalau waktasimu ayatnya Muhammadiyah, wal takum minkum ummatun ayatnya Muhammadiyah. Pokok kalau ada kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu FPI. Nah, kalau yang ma'ruf saja NU. Ini ayat diambil sedikit-sedikit, Muhammadiyah ngambil sedikit. Itu loh, LDI ngambil sedikit. Ini namanya mayyakshu rabun. Orang rabun itu kan tidak jelas Pak wajahnya. Wong saya jelas hitam manis dikira kuning. Ini kan salah ini, karena rabun. Itu pelecehan namanya. Wong jelas dari sana kelihatan jelas, itu kok rabun. Saya pakai kumis hingga gak pakai kumis, itu rabun namanya. Orang yang rabun terhadap melihat ayat Al-Quran, An-Dzikri Rahmani itu bisa berupa peringatan Allah dari Ar-Rahman, bisa berupa Al-Quran maksudnya, bisa berupa ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Apa risikonya Pak? Risikonya nuqayyid lahu syaitanan. Allah menetapkan di lingkungan sekitarnya
pelapis persahabatannya, lingkungan pergaulannya itu setan. Coba, luar biasa ayat ini. Nuqayyid itu artinya pelapis. Kalau ada bayi di dalam perut ibu, ada apa namanya? Plasenta. Ya. Nah, kita ini hidup di bawah atmosfer. Kalau di dalam rahim ibu namanya plasenta. Kita ini akan dilapisi oleh setan kalau kita rabun terhadap Al-Quran. Itu resikonya. Jadi kalau kita memilih teman, salah. Milih teman salah. Kita ini kan sering kena masalah karena sahabat, betul nggak? Karena salah memilih sahabat. Politisi-politisi itu banyak yang jujur sebenarnya. Karena salah milih sahabat, katut. Banyak orang dihukum. Tanya Pak Yadi kalau percaya. Dia itu setelah diperiksa, saya nggak tahu apa-apa ya Pak. Sebenarnya saya hanya diajak ya Pak. Ya Pak ya. Banyak itu. Lingkungannya menjadi tidak sehat. Kenapa lingkungan dibikin tidak sehat dan dilapisi orang-orang yang salah? Karena may yakshu an dzikrir rahmani, dia itu rabun, meninggalkan Al-Quran. Hati-hati Bu, resikonya kepada diri sendiri, menghantam diri sendiri. Silakan sudah tinggalkan Al-Quran, jenengan akan nuqayyid lahu syaitonan. Allah akan menetapkan di lingkungan sekitar kita itu setan sebagai sahabatnya. Jadi alhamdulillah kalau sahabat kita ini ternyata orang yang baik, orang yang jujur, orang yang sering mengkritik kita, orang yang sering menasihati kita, ngilingno kula kali jenengan sedoyo, niki bukti bahwa kita ini tidak merabunkan Al-Quran. Makanya lek dilingno kancane ojo nesuan. Kan enten teng musala niku lek pun majengi Ramadan, maca Quran keliru dilingno ngamuk gak maca Quran maneh. Mambul, gitu. Akhirnya gak temu sholat. Imamnya kecepatan, makmumi ninggal nong golek sing alon-alon. Akhirnya makmumi kali imami nesu-nesuan, ngambul enten. Imamnya terawih 11 rakaat, makmumnya maunya 23. Imam golek jamaah sing 11 di dalam satu masjid, ada itu. Jadi dalam satu masjid itu ada 2 jamaah. Gak jelas akhirnya. Nah ini para jamaah rahmati Allah. Mudah-mudahan kita ini mempunyai sahabat yang baik. Alhamdulillah, koyoke cocok nih Wunan. Ayo cocok. Alhamdulillah sahabatnya ada Pak Jarwo. Nah kali polisi kan giling ojo macam-macam jenengan berjamaah yang Pak Jarwo. Ojo nganti salah. Makanya kalau naik mobil harus pakai satu. Saya itu kalau naik mobil kan tidak pernah pakai satu. Ada polisi langsung pakai satu. Takut diingatkan. Nah itu. Ini punya teman polisi enaknya di situ. Takut diingatkan. Ojo tambah sembrono Pak. Karena lingkungan kita ini secara tidak langsung kita diingatkan karena sahabat kita adalah polisi. Kan begitu Pak kira-kira. Karena sahabat kita jaksa. Para jamaah rahmati Allah. Kemudian nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarinun. Tidak hanya dilapisi, kemudian setan itu menjadi teman kita. Setan itu loh bisa menjadi teman kita kalau kita merabunkan Al-Quran. Kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah rahmati. Resiko kalau kita lupa. Jadi jangan menganggap wislah ada. Saya punya pengalaman, ada orang cerita usianya 74 tahun cerita sama saya Pak. Gini ceritanya. Pak Wahidi mosok kalau dispensasi aku lagi wis tuwek tenaga kan berkurang. Mosok sih dikongkon sholat. Mosok Allah nggak dispensasi aku tak. Ada yang begitu itu. Loh ini kan kewali ini Pak. Seharusnya semakin usianya lanjut kan semakin dekat. Ini enggak minta dispensasi. Insya Allah ngerti lah Allah wis. Nggak mungkin lah aku dihukum karena memang usia saya sudah tua. Ya kalau masih muda. Saya tanya balik, dulu mudanya di mana? Dulu saya begadang. Kalau sudah tua terus minta dispensasi ini, kapan ibadahnya? Dia lupa kepada kebutuhan diri sendiri.
Ini para jamaah yang rahmati Allah, mudah-mudahan kita tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri sendiri. Jadi semua itu tergantung kepada kita sendiri. Nah, ini sudah dikode spasi biar nggak jenuh ya. Karena ini yang terakhir itu adalah mudah-mudahan pilih teman yang baik, dan dipilihkan teman yang baik kita mencari sahabat yang baik. Weling-welingi Wali Songo. Wali Songo itu merumuskan Islam itu hanya 5. Merumuskan Islam itu Wali Songo itu 5 perkara cuma. Maca Quran yang maknani, salat wengi lakonono, wong kang soleh kumpulono, terus weteng ingkang luwe, zikir ingkang suwe. 5 loh dirumuskan. Ini abot semua sudah. Maca Quran angen-angen yang maknani alhamdulillah setiap minggu. Tadi sudah baca satu ayat, fadkuruni adkurkum. Fadkuruni adkurkum. Habis ini kita akan bahas zikir itu kenapa kok ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara, yang diem gini, ada yang bersuara. Nah, nanti setelah ini kita bersama-sama weling-welingi Wali Songo biar kita ingat agar kita ini mencari sahabat yang baik, baca Al-Quran dengan angen-angen, kan gitu ya. Nah, ayo Hikmah, suaranya Hikmah ini enak. Mau tahu suaranya Hikmah dulu ya? Coba, udah usah musik dulu, Hikmah dulu. Dia pernah bilang, ini orangnya banyak enggak Pak ya? Saya pokoknya ini dilihat apa enggak? Dia enggak tahu. Tapi dia merasa dilihat orang ribuan gitu. Ya Mang, gitu Mang ya. Dia senang. Para jamaah rahmati Allah, lagu ini cocok dengan yang kita ngajikan, mudah-mudahan ya. Setiap minggu kita kan sudah ngaji Al-Quran dan maknanya. Setelah itu kita sudah anjurkan sholat hifzi, sholat malam, ya kan? Setelah itu kemudian kita disuruh mencari sahabat yang baik. Terus habis ini kan mau siang puasa. Setelah itu kita diminta untuk berzikir yang banyak. Alhamdulillah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, maka niscaya aku ingat kepadamu. Nasullaha fanasiyahu. Kalau kau lupa kepada aku, kata Allah, maka secara otomatis aku akan lupa kepadamu. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Kalau kau lupa kepada Allah, maka kemudian Allah akan membuat lupa kepada diri kita sendiri. Para jamaah yang rahmati Allah, saya pernah ditanya oleh jamaah, Pak Haji jelaskan secara detail. Nggak perlu detail Pak, karena yang saya ajak bicara ini kalangan intelektual. Pokoknya dijabarkan sendiri. Kemudian berzikir itu seharusnya seperti apa? Karena ada imam setelah berzikir itu tidak bersuara, seperti di Mekah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kan tidak ada suaranya, diam gitu. Kalau di kita setelah Assalamualaikum, Assalamualaikum, Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini sama-sama benar. Fadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Ini dasarnya yang diem tadi itu. Ingatlah kamu kepada Tuhanmu, berzikirlah engkau kepada Rabb Tuhanmu. Fi nafsika. Fi nafsika ini diartikan di dalam hati. Nafsi, kita kan pernah ngaji nafsi sudah. Anfus, nafsani, yaitu di dalam rohani kita ada hati. Bukan diam, tapi hatinya ingat dan menyebut Allah. Bukan diam Pak, tapi selalu berzikir kepada Allah. Nah, ini bukan berarti kita melegitimasi Muhammadiyah. Enggak, ini Al-Quran. Bukan karena ini kok Muhammadiyah, bukan. Ini Al-Quran. Kemudian yang kedua, wadunal jahri minal qaul. Atau yang kedua pilihannya adalah jangan kau mengeraskan suara.
bersuara tapi tidak boleh keras. Jadi yang bersuara ini juga ada di dalam Al-Quran, yang tanpa suara di dalam hati juga dalam Al-Quran. Kalau dimasukkan pada konteks organisasi, yang tidak bersuara Muhammadiyah dipakai Muhammadiyah, yang bersuara dipakai Nahdlatul Ulama. Enak sudah, ketemu sama-sama pakai Al-Quran. Gitu Pak. Kalau pakai dua-duanya bisa, hatinya berbunyi tanpa suara, lisannya juga nah ini baik kalau bisa. Kalau bisa. Ini para jamaah ilmu. Termasuk doa. Doa kepada Allah jangan keras-keras, yang lembut-lembut. Ini termasuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang rahmati Allah, nah sebelum nasullah fa'ansahum anfusahum itu ada ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Perintahnya dua kali. Perintahnya ittaqullah dua kali. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Lalu kemudian setelah diperintah untuk bertakwa kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Kemudian wattaqullah. Kemudian wattaqullah lagi. Apa maksudnya? Yang pertama itu dengan ittaqullah itu kita disuruh melihat, wal tanzur nafsun, lihatlah kepada dirimu sendiri, perhatikan dirimu sendiri, perhatikan kita ini. Ma qaddamat lighadin, apa yang telah kau pilih, yang kau kedepankan, yang kau utamakan, perbuatan dari antara perbuatan yang lain, kesempatan dari kesempatan yang lain, waktu dari waktu yang lain, yang kau pilih lebih baik untuk masa depanmu. Ligodin. Ligodin itu artinya bisa bermakna besok, lusa, atau akhirat kita. Kita ini disuruh takwa kepada Allah. Setelah diperintah untuk bertakwa, perhatikan diri kita sendiri. Berarti ingat kepada diri sendiri. Perhatikan, coba perhatikan. Kita kan dihadapkan pada banyak pilihan. Berbuat itu kan banyak pilihan. Apa nyantunya yatim, apa fakir miskin, apa bangun rumah, kan pilihan. Punya duit, apa beli investasi tanah, apa kemudian mau memberikan sodakoh kepada anak jalanan, dan seterusnya, kan banyak pilihan. Mana di antara pilihan-pilihan itu yang kau pilih? Yang kau kedepankan? Apakah hanya untuk kebutuhan rumah? Apakah untuk kebutuhan kendaraan yang bersifat konsumtif atau bagaimana? Karena kita pada hakikatnya para jamaah, gangguan yang paling besar untuk melupakan Allah itu ada satu yang paling besar gangguannya di surat At-Takatsur. Ini terkenal surat ini kalau kita sudah tarawih ini, karena dimulai dengan Al-Hakumut Al-Hakum, akan melalaikan kamu semuanya, melalaikan kamu semuanya. At-Takatsur, yaitu orang-orang yang bersaing ake-akean dunya, bersaing dowo-dowoan umur, bersaing tinggi-tinggian jabatan, bersaing pinter-pinteran, bukan bersaing dalam rangka kebaikan. Kalau ada orang yang bersaing ake-akean jabatan, banyak-banyakan harta, itu membuat kita alha. Laha itu artinya lupa, lalai. Lalai karena hal-hal yang bersifat material. Kita kan sering lalai karena hal-hal yang bersifat material. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Orang seperti ini akan berhenti hatta zurtumul maqabir, sampai dia, ada yang menafsiri, sampai dia masuk kuburan. Maksudnya begitu. Orang-orang yang lalai kan dilalaikan karena persaingan harta, tiap hari sibuk karena kepentingan harta. Aku gak sempat ngaji, soalnya habis ini ada rapat untuk kepentingan
proyek, untuk kepentingan. Nggak ada kesempatan, sudahlah pokoknya wis. Nanti nyinggung orang lain. Pokoknya nggak ada kesempatan lah ya. Nggak ada kesempatan ini, saya harus ke Jakarta, saya harus ke Surabaya. Ada orang yang traveling terus, tidak pernah di rumah, kan ada itu. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita dilalaikan karena lalainya itu disebabkan karena persaingan aki-akian dunia, iri kalau sahabatnya, tetangganya mendapatkan harta yang lebih banyak. Waduh, aku masuk kalah baik. Api-apian kelambi. Mohon maaf Bu ya. Terus aki-akian bilang keroncong. Biasanya loh itu di Muncar. Di sini nggak ada. Di Kalibaru gitu itu. Kalau di Banyuwangi nggak ada. Atau di sini yang ada. Di Muncar nggak ada. Aki-akian dadi lek ngaji pokoknya diangkat keroncang. Itu sengaja itu. Kalau berdiri keroncang aki-akian. Ini awas. Ini termasuk alhaakumut takatsur. Wah, api-apian kudung. Larang-larangan. Mari kalau termasuk api-apian bros. Lu sekarang itu api-apian bros, termasuk api-apian ali-ali. Lu iya. Pitek tuh saya api-apian. Pitek mereknya apa? Tas. Api-apian. Api-apian tas. Kalau kudungnya hijau, tasnya hijau. Nah, ini di Kalibaru. Enggak, bukan Kalibaru. Kalau di sini enggak ada saya lihat. Oh, istri saya hijau sama hijau. Ya kan enggak dalil orang lain, saya diadili istri saya sendiri kan enggak apa-apa. Akhirnya sepatunya hijau, roknya hijau, bajunya hijau, ininya hijau. Akhirnya putih-putih semua. Ini ada orang perempuan jalan malam pakai putih semua, putih. Itu orang lari semua, dikira pocong kan. Jadi kita ini hati-hati loh, masalah kecil-kecil ini hati-hati. Termasuk api-apian pitek, lipen. Terus kuning-kuningan, jor-joran, sampai suntik kuning. Nggak perlu hitam gini ini ngerjekeni sampai lalu kuning barang itu. Udahlah, jangan khawatir Bu. Yang masuk surga bukan karena kuning, bukan karena hitam, bukan. Nggak usah saingan yang seperti itu. Mari kita bersaing dalam rangka memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Dan nggak usah iri, dengki dan seterusnya. Ini para jamaah rahmati Allah yang sering kita lupakan. Alhaakumut takatsur. Orang kalau sudah penyakit ini sudah kena alhaakumut takatsur, itu akan berhenti, tidak bisa diingatkan. Berhentinya itu kalau mati. Jadi wes dibungkus baru mandek wes. Jadi ada orang yang tipologinya nggak bisa diingatkan kecuali mati. Alhamdulillah kalau masih bisa diingatkan, ya toh. Nah, jadi nih sesuk yang hijau, kalau saya hijau bisa. Dan nggak dituntut yang lain. Ini kalau ibu yang lain yang tak berani isi saya aja. Lu wong kacamata lo api-apian, mereknya apa saya? Untuk organi gitu. Kalau laki-laki tidak ada yang bersaing begitu, nggak ada. Insya Allah nggak ada. Ya sarung ini, nah ini nggak usah sarung saingan, nggak usah. Paling saingan brengos saya. Yang nggak pakai kumis itu kan karena banyak putihnya di jongkok. Yang masih diimu banyak putihnya Pak Tulis. Itu Pak Tulis. Jadi kita tidak usah bersaing hal-hal yang bersifat material. Itu akan berhenti bukan karena dinasihati Pak. Bukan karena dinasihati. Bukan karena pengajian. Berhentinya ketika dibungkus. Bungkusnya pakai lah. Nah, mudah-mudahan kita nggak sampai dibungkus lawon lah. Maka kemudian ayo kita perhatikan diri sendiri. Maqaddamat lighadin, apa yang telah kita lakukan, dan ini sebagai modal untuk kehidupan kita yang akan. Nah, kemudian harus teliti. Ini para jamaah, kita ini disuruh teliti. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu teliti. Maka selain kita ini melihat diri sendiri dan apa yang kita lakukan akan datang, kita harus teliti. Karena Allah maha teliti.
Apa yang harus kita teliti? Harta kita ini benar halal nggak? Harus kita teliti. Harus kita teliti mulai hari ini. Cara kita menyampaikan kepada orang lain harus kita teliti. Ucapan ini menyakitkan orang lain enggak? Harus kita teliti. Apakah ini yang kita lakukan ini adalah bagian dari ibadah? Ini harus kita teliti. Apakah setiap hari kita teliti kembali diri kita ini sudah melakukan kebaikan? Kita harus teliti. Maka kemudian yang diperintah oleh Allah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Maka janganlah jadi orang-orang yang lupa kepada Allah, karena Allah akan membuat lupa kita kepada kebutuhan diri sendiri. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, untuk pengajian yang akan datang, sebelum fazkuruni adzkurkum, ada ayat yang disebutkan sebelumnya, kama arsalna fikum rasulan minkum. Ini sebelum fazkuruni adzkurkum. Ini sudah berapa menit, Pak? 45. Ini hanya untuk persiapan yang akan datang, pengajian akan datang, kita akan mengajikan ini. Sebelum fadkuruni adzkurkum, yang tadi kan sebelum nasullah. Kalau sebelum nasullah itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Kalau ada orang lupa kepada Allah, maka Allah akan membuat lupa kepada dirinya sendiri. Itu ayat sebelumnya kita disuruh memperhatikan diri kita sendiri, apa yang kita lakukan. Tetapi kalau fadkuruni adzkurkum, itu ayat sebelumnya adalah kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini tugas Nabi besar Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran kemarin 7. Ya, masih ingat? 7 ya Bu ya? Ingat 7 ini. Pertama, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Hifzuddin, menjaga agama. Hifzul akal, menjaga akal. Hifzul mal, menjaga harta. Hifdzun nafsi, nasbi, menjaga nasab, keturunan. Hifdzud daulah, menjaga negara. Hifdzul karo, menjaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugasnya ada 5. Yang pertama yatslu alaikum, yaitu ayatina. Yang pertama ini, atau yatslu alaihim ayatihi. Ada yang menyebutkan yatslu alaihim ayatika, sama, yaitu membacakan. Ini tugas Nabi besar Muhammad SAW. Baru kita disuruh berzikir. Ini kita akan bahas yang akan datang. Tapi sekilas info saja para jamaah, 5 menit karena waktunya kurang 5 menit ya. Tugas Nabi ada 5. Yang pertama adalah memberitahukan, menjelaskan, memberitahu kepada kita keadaan yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu tugas pertama. Jadi Nabi itu kepada kita memberitahu kehidupan orang-orang sebelum Nabi dan orang-orang di saat bersama Nabi dan prediksi kehidupan yang akan datang. Maka kita sebagai seorang muslim harus pandai mengetahui bagaimana bangsa ini dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bagaimana keadaan orang tua kita dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ini kita harus pandai karena Nabi besar Muhammad SAW itu adalah seorang yang mampu menjelaskan keadaan dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kita kan hanya berpikir pragmatis. Faham itu ada 3. Ada faham pragmatis, ada faham hedonis, dan ada faham transendentalis. Pragmatis itu berpikir saat ini. Kalau hedonis itu menghalalkan segala cara. Kalau transendentalis, apa katanya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yuzakkikum atau yuzakkihim. Wa yuzakkikum, membersihkan. Tugas Nabi besar Muhammad SAW membersihkan keyakinan kita, membersihkan akidah kita, membersihkan syariat kita dari kebiasaan-kebiasaan yang salah.
membersihkan cara kita beribadah, membersihkan cara kita berpikir. Karena inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Orang yang punya dzon kepada orang lain, orang yang punya prasangka jelek kepada orang lain, orang itu secara otomatis tidak akan pernah bisa menerima kebaikan sedikit pun dari siapapun. Ini yang kedua. Wa yuzakkikum. Tugas Nabi yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab. Mengajarkan Al-Qur'an. Alhamdulillah kita belajar Al-Qur'an. Yang keempat adalah wal hikmah, mengajarkan contoh suri tauladan. Maka mudah-mudahan kita ini menjadi suri tauladan bagi umat yang lain, minimal bagi keluarga sendiri. Kalau suami jadi contoh bagi istrinya, bagi anaknya, kalau istri juga bisa jadi contoh bagi anak-anaknya dan keluarganya. Yang terakhir, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, yaitu